Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifika Ikraturjana dengan NIM 119101123, Prodi PGMI kelas 4A. Jenis penelitian yang saya review adalah expose factor. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu yaitu Ibu Andina Nurul Wahida MPD. Baiklah, langsung saja kita menuju identitas skripsi yang akan kita review. Identitas skripsi yang akan saya review, judul skripsinya yaitu pengaruh game online terhadap minat belajar siswa kelas 6 SD Negeri Bawah Karaeng 1 Kota Makassar. Variabel penelitian ini yaitu pengaruh game online sebagai variabel bebas dan minat belajar sebagai variabel terikat. Nama penelitinya yaitu Nurfadilah Ramdhani, asal perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun terbit skripsi pada tahun 2018. Baiklah, kita selanjutnya akan masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Permasalahan apa yang terjadi pada tempat penelitian tersebut? Pada skripsi yang saya review yaitu kemajuan teknologi yang semakin pesat sangat memberikan kemudahan bagi manusia. Namun apabila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut dapat berdampak buruk bagi penggunanya. Contohnya seperti penggunaan internet yang banyak sekali kegunaannya. Salah satunya yaitu seperti game online yang berfungsi sebagai hiburan. Namun apabila digunakan secara berlebihan, bisa memberikan dampak negatif. Terlebih banyak peminat dari game online ini sendiri merupakan anak-anak. Hal inilah yang memberi efek kecanduan dari bermain game online yang sangat berpengaruh pada minat belajar siswa. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara awal pada tanggal 22 Januari 2018 dari salah satu guru atas nama Siti Salma SPD, yaitu minat belajar dari kelas 6 SD Negeri Bawah Karaeng 1 Kota Makassar. Dari 45 orang siswa, ada 20 orang siswa yang mengalami penurunan minat belajar. Hal ini diakibatkan dari beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor bermain, termasuk kecanduan game online, karena dapat diakses di mana saja dan bahkan kapan saja, terutama pada saat jam istirahat. Sangat berpengaruh pada minat belajar siswa, khususnya siswa di kelas 6 SD Negeri Bawah Karaeng 1 Kota Makassar. Screenshot paragraf yang memuat data pra-penelitian. Berikut screenshot paragraf yang memuat data pra-penelitian yang terdapat di latar belakang. Berikut ini rumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut saya, rumusan yang diajukan oleh peneliti sudah sangat bagus. Peneliti sudah mengungkapkan hal-hal yang ingin dicapai pada penelitiannya. Meskipun dengan satu pertanyaan saja dan terbilang sederhana, hal tersebut menurut saya dapat mempermudah peneliti untuk lebih fokus pada hal yang akan ditelitinya. Berikut manfaat penelitian yang ada pada skripsi tersebut. Manfaat penelitian menurut saya sudah cukup jelas, baik secara teoritis maupun praktis. Namun, ada baiknya manfaat untuk siswa juga ditambahkan agar siswa tahu bahwa bermain game online yang berlebihan tidak baik untuk dirinya. Contohnya seperti dapat mempengaruhi minat belajar. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2 yaitu landasan teori. Berikut merupakan landasan teori atau kajian pustaka yang ada pada skripsi yang saya review. Menurut saya terkait landasan teori atau kajian pustaka ini saya tidak banyak memberikan komentar karena menurut saya sumber kutipan sudah sangat jelas dan sesuai pada daftar pustaka. Berikut merupakan kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan.
pada skripsi yang saya review tidak mencantumkan penelitian terdahulu. Adapun menurut saya itu kurang berkenaan dengan pembahasan inti yang peneliti angkat. Saran saya ada baiknya menambahkan kajian penelitian terdahulu, sehingga dapat menambah dan memperdalam teori yang ingin dipakai di dalam kajian penelitian, serta dapat mengevaluasi kekurangan maupun kelebihan penelitian terdahulu, supaya dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya, serta menghindari yang namanya plagiarisme. Selanjutnya kita akan membahas kerangka berpikir. Berikut ini akan saya tampilkan kerangka berpikir yang ada pada skripsi tersebut. Berdasarkan kerangka berpikir yang ada di dalam skripsi sudah jelas menggambarkan uraian hasil pemikiran yang akan diteliti oleh peneliti dengan cukup baik. Selanjutnya kita akan memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian pada skripsi ini yaitu merupakan penelitian kuantitatif dan jenis penelitiannya yaitu ex post facto. Berikut merupakan screenshot paragraf yang memuat penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian dalam skripsi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan setting penelitian yang terdiri dari tempat penelitian dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu di Sekolah Dasar Negeri Bawakaraeng 1, Jalan Gunung Bawakaraeng, nomor 150, Kecamatan Makassar, Kabupaten Makassar. Waktu penelitian pada skripsi ini sayangnya tidak dicantumkan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam skripsi ini adalah siswa dari SD Negeri Bawakaraeng 1, Kota Makassar, dan yang menjadi sampel penelitiannya adalah siswa kelas 6 SD Negeri Bawakaraeng 1, Kota Makassar yang berjumlah 45 orang. Teknik dalam pengambilan sampel adalah simple random sampling. Sampel dan populasi ini saya temukan di bagian abstrak. Saran saya akan lebih mudah apabila di bagian bab 3 diberikan subjudul mengenai populasi dan sampel. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Berikut ini akan saya tampilkan teknik dan instrumen pengumpulan data. Validitas dan reabilitas. Berikut merupakan uraian dari uji validitas dan reabilitas. Data yang terkait dengan pengaruh game online terhadap minat belajar siswa yang diperoleh melalui pembagian angkat kepada siswa kelas 6 sebanyak 45 siswa. Angkat penelitian yang di dalamnya berisi 22 pertanyaan tentang game online dan tentang minat belajar siswa. Pembahasan hasil uji validitas instrumen dari kedua variabel untuk mencari nilai korelasi dengan menggunakan rumus metode person product moment. Untuk variabel pengaruh game online yang terdiri dari 14 pertanyaan, yang valid adalah 13 nomor dan yang tidak valid ada 1 nomor. Sedangkan variabel minat belajar yang terdiri dari 8 pertanyaan yang valid. Jadi untuk mengetahui derajat kestabilan dari pertanyaan diperlukanlah uji reabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Parman-Brown. Menurut saya, penulisan skripsi ini sudah sangat baik dengan adanya uji validitas dan reabilitas, karena hal tersebut sangat diperlukan dalam mengetahui apakah instrumen yang digunakan sudah baik. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik analisis data. Hasil uraian teknik analisis data yang ada pada skripsi saya yaitu analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi tersebut yaitu menentukan hasil uji validitas dan reabilitas instrumen dari setiap poin pertanyaan dengan menggunakan program SPPS. Yang kedua yaitu teknik analisis data deskriptif dengan perolehan persentase karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga yaitu analisis korelasi, analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk menyatakan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka digunakanlah korelasi. Korelasi digunakan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan terikat. Analisis uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.
Jadi, teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam skripsinya adalah korelasi product moment, di mana kegunaan dari teknik korelasi product moment adalah untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dan juga pada variabel terikat. Sekian review skripsi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.